Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fitri Ratu kembali menjumpai dalam podcast. Nah, ini yang paling menarik, podcast Ngopi Hangat. Nah, ini ngabuburit ya programnya, hadir di Ramadan kali ini. Dan kali ini saya sudah berada di Polresta Tangerang. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita yang juga akan berbincang kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan kabar baik. Dan ini menjelang Lebaran, tahun ini diizinkan untuk mudik. Namun dengan persyaratan dan juga aturan yang sudah diberlakukan dari pemerintah. Nah, kali ini saya sudah bersama Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, SH, SIK, MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Selamat Fitri. Sore, Pak. Apa kabar, Pak Kapolres? Alhamdulillah sehat, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Ini sehat. Alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol langsung di ruangan Pak Kapolres nih. Wah, ini tentu saja pemirsa juga ingin tahu nih, Pak. Ini kan sudah mendekati Lebaran begitu ya. Tentunya persiapan-persiapan juga akan terus disiapkan baik dari personil kepolisian maupun juga para pemudik yang juga sudah menunggu 2 tahun ini tidak mudik. Tahun ini kalau nggak mudik lagi katanya kayak Bang Toi, Pak, 3 tahun Lebaran. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah mengizinkan untuk mudik Lebaran ke kampung halaman. Kita boleh tahu nih Pak, persiapan dari kepolisian di Polresta Tangerang sendiri menjelang mudik Lebaran apa saja yang disiapkan nih Pak Kapolres? Iya, terima kasih Mbak. Polresta Tangerang dalam menghadapi kegiatan mudik ya, mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Tentunya untuk tahun 2022 ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, tentunya kita menyikapinya dengan melaksanakan yang pertama adalah rapat koordinasi. Kita pada saat awal puasa, kita dengan Forkompinda sudah melaksanakan rapat koordinasi. Kemudian kita juga rencana menyiapkan juga operasi ketupat ya, rutin 2022 untuk menghadapi kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Di mana dalam pengamanan tersebut Polresta Tangerang akan membangun dan mendirikan 1 pos pelayanan, kemudian 5 pos pengamanan dan 6 pos pantau, di mana pos pelayanan dan pos pengamanan ini juga dilengkapi dengan gerai tempat lokasi gerai vaksin, sehingga pada saat pengaman tersebut apabila ada masyarakat di titik-titik pengecekan atau penyekatan terdapat masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, itu bisa digunakan, kita fasilitasi untuk melaksanakan vaksin. Apalagi saat ini anjuran pemerintah diharapkan masyarakat untuk melaksanakan minimal adalah vaksin lengkap, baik itu 1 dan kedua. Kemudian dan diharapkan juga harus booster, kan gitu. Apabila vaksin lengkap dia tetap harus melaksanakan tes antigen, dan apabila sudah melaksanakan booster berarti sudah lengkap. Jadi seperti itu. Wah, ini ada persyaratan. Jadi diberizinkan untuk mudik Lebaran tahun ini, namun juga ada sejumlah persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh para pemudik. Nah, tadi sudah dilakukan rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda begitu ya, Pak Kapolres. Nah, ini tentunya persiapannya juga sudah menghitung dari personil, kemudian di wilayah hukum Polresta Tangerang tuh berarti titik-titik yang memang krusial atau titik-titik rawannya di mana sih Pak kalau di wilayah hukum Polresta Tangerang sendiri? Yang jelas untuk titik rawan ya, kan ada titik rawan macet, ada titik rawan berkumpulnya masyarakat ya. Jadi kalau jelas untuk titik rawan macet jelas di tol ya, di pintu-pintu tol itu pasti ada, baik itu di Cikupa, kemudian di Balai Raja Timur maupun Balai Raja Barat. Kemudian di titik-titik tempat wisata yang macet maupun keramaian itu adalah di tempat wisata seperti di Pulau Cangir, kemudian titik kumpul masyarakat seperti di Citra Raya, maupun di tempat-tempat lokasi yang ada permainan anak. Nah, ini juga pasti ramai. Makanya kami khususnya yang di tempat keramaian tersebut kita dirikan seperti di Citra Raya, kita dirikan pos pelayanan. Sedangkan kayak di tempat-tempat wisata kita ada pos pemantauan, pos pantau di situ untuk memantau
kegiatan masyarakat yang ada di tempat wisata tersebut. Jadi seperti itu. Baik, karena memang bukan jalur untuk arus mudik saja, namun juga jalur wisata pun juga menjadi perhatian dari teman-teman di Polresta Tangerang begitu ya, Pak Kapolres. Nah, berarti ini masyarakat yang ingin mudik, tadi sudah disebut oleh Kapolres, syaratnya adalah vaksinasi. Kemudian persyaratan selain vaksinasi, apakah ada ketentuan khusus misalnya kapasitasnya sekian, kemudian jenis kendaraan yang diperbolehkan, ada ketentuan khusus tidak Pak untuk kendaraan sendiri? Ya, yang jelas untuk angkutan umum ya, truk, kemudian trailer itu kan nanti kita menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan. Hamin berapa mereka tidak boleh beraktivitas atau berlalu lintas kan gitu, beraktivitas ya. Kemudian setelah itu kita juga pastinya di dalam kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 maupun bus tentunya kan ada ketentuan berapa banyak kapasitas setiap kendaraan yang bisa memuat di kendaraan tersebut. Betul. Tentunya jangan sampai nanti kendaraan orang dipakai untuk memuat barang. Menyalahi aturan. Kadang-kadang juga sampai ke atas kan gitu. Iya, volumenya volumenya kadang-kadang kan tanpa ada tambahan atau ini ditumpuk di atas kendaraan, kemudian seperti sepeda motor yang harusnya cukup 3 orang ini sampai kapasitasnya ber-4, ber-5 termasuk barang kan itu membahayakan juga buat pengemudi maupun kendaraan tersebut maupun penumpangnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai itu tadi ya Pak membahayakan penumpang, kemudian juga kan dari segi kondisi pada saat berpuasa, kemudian dengan jumlah penumpang yang melebihi ini juga akan memecah konsentrasi begitu. Betul. Karena memang tidak dipungkiri banyak pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 terutama yang melintasi jalur arteri biasanya di luar tol gitu. Untuk personil sendiri nih Pak yang diterjunkan untuk mengamankan jalur mudik dan wisata dari Polresta Tangerang? Yang jelas kami di samping kepolisian kita juga melibatkan TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, kemudian ada pemadam kebakaran, termasuk juga ada Saka Bayangkara maupun stakeholder terkait lainnya. Kita kurang lebih ada 477 gabungan gabungan. Jadi nantinya kita akan kita tempatkan baik itu di posyan, pos pengamanan, pos pemantauan maupun di jalur lalu lintas yang dilalui. Kemudian kita juga personil tersebut akan kita gelar mulai tanggal 27 Mei. 27 Mei. Iya, 27 Mei. Hamin 7 berarti ya? Bukan, 27 April ya. 27 April. 27 April bukan Mei ya, tapi 27 April sampai tanggal 8 Mei. Oke, berarti arus mudik dan arus balik begitu ya, betul. Pak Kapolres. Wah, ini berarti kalau bisa dihitung Hamin 7 sampai dengan H+7. Biasanya 14 hari begitu ya, Pak? Iya, betul. Baik, berarti kalau dilihat kesiapan dari teman-teman di Polresta Tangerang sudah hampir rampung atau seperti apa nih Pak koordinasi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini dari rapat koordinasi sampai saat ini kita sudah siap ya untuk melaksanakan pengamanan, termasuk kita juga berkoordinasi kemarin di Polda ada juga gelar opsional ya untuk memastikan, termasuk kita juga kemarin mendapat juga ada kunjungan Komisi 3 untuk memastikan kesiapan Polda Banten dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri juga. Jadi seperti itu. Jadi sudah siap untuk tinggal pelaksanaan saja, personel juga sudah siap. Nah, Pak Kapolres, ini kan kalau tadi selain jalur mudik, ada juga jalur wisata yang juga akan diamankan. Nah, ini salah satunya jika terjadi lonjakan volume kendaraan kan tidak menutup kemungkinan akan macet begitu. Apakah juga akan direncanakan adanya operasi atau rekayasa lalu lintas begitu? Yang jelas kita pasti akan terapkan rekayasa lalu lintas ya. Kita sudah siapkan jalur-jalur alternatif apabila tol macet, kita akan keluarkan ya pemudik yang di jalan itu kita alihkan menuju ke jalur-jalur alternatif lewat jalur-jalur biasa yang memang sudah kita siapkan untuk jalurnya. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau kondisional begitu ya Pak Kapolres ya? Jika memang sudah lonjakan. Baik pada saat berangkat atau pada saat menuju ke Jakarta atau menuju ke Merak ya. Jadi seperti itu. Baik, ini kondisional. Kalau memang sudah terjadi lonjakan, macet, nah ini mungkin ada sistem kontraflow atau rekayasa dan lain-lain. Betul, jadi seperti itu. Baik, nah ini juga tentunya kita mengharapkan mudik kali ini tuh selain tadi sampai ke tempat tujuan selamat, kemudian juga tertib berlalu lintas dengan tadi melihat apa saja persyaratannya. Nah ini biasanya kan banyak pemudik yang berangkat pada malam hari. Nah ini
tentunya berkoordinasi juga dengan Dinas Perhubungan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain. Seperti apa nih Pak koordinasinya dengan OPD terkait? Jadi sejak awal pada saat rapat koordinasi juga di situ ada Dinas Perhubungan ya. Termasuk juga kemarin kita ada Jasa Marga juga, pengelola tol juga kan. Betul. Diundang pada saat rapat koordinasi kemarin tentunya. Mereka juga sudah menyiapkan juga untuk kesiapan baik itu sarana prasarana maupun personil juga, dan mereka menyatakan juga sudah siap juga. Jadi seperti itu. Baik, untuk jadi mendukung kegiatan yang dilakukan kita semua. Jadi seperti itu dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi seperti itu. Termasuk kegiatan arus balik maupun arus mudik. Jadi seperti itu. Betul. Jadi memang harus mengedepankan prioritas adalah keselamatan, keamanan saat berkendara begitu ya Pak Kapolres. Jadi karena memang jangan sampai mengejar untuk datang sampai ke tujuan lebih cepat, tapi malah justru berbahaya begitu. Nah ini biasanya lonjakan penumpang itu di H-min berapa sih Pak Kapolres? Ya kita lihat nanti Mbak ya. Biasanya itu kan pemerintah kan sudah menetapkan ya. Iya, cuti bersama. Cuti bersama kalau nggak salah tanggal 29 ya kalau nggak salah ya. 29 sudah terakhir. 29 itu kan berarti kelihatannya pas pada saat itu ya. Itu pasti akan terjadi lonjakan mulai dari pada saat itu. Nah, ada tips nggak sih Pak, lebih aman tuh berangkatnya siang atau malam hari? Jadi sebenarnya sudah ada info traffic ya, biasanya dari Dishub itu kan pasti akan membuat ya, termasuk Korlantas itu biasanya ada membuat info terkait lalu lintas ya. Nanti bisa ditanyakan ke informasi tersebut, dicari tahu kan, itu berupa aplikasi juga, itu bisa di browsing dan diketahui. Kemudian tip kami yang penting bukan nyari selamatnya ya. Betul. Bagaimana mereka berangkat sampai tujuan dengan selamat. Ya kan? Berarti mereka harus apa? Ya, berarti yang pertama harus siapkan fisik. Siapkan kendaraannya. Ya kan? Termasuk dia juga siapkan kelengkapan mungkin makanan, kemudian juga tadi ada persyaratan terkait vaksin, harus divaksin, ini juga harus dipenuhi kan gitu. Betul. Termasuk kalau misalkan mereka capek di jalan, ya mereka kan ada rest area ya yang sudah ditentukan, atau mereka apabila tidak menemukan bisa mampir ke pos pelayanan maupun pos pengamanan untuk istirahat di lokasi tersebut, sehingga jangan sampai dipaksakan, karena ini sangat membahayakan kalau dipaksakan, apalagi pada saat malam hari atau pada kondisi pada saat itu di titik-titik kelelahan. Jadi seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri. Jika lelah langsung beristirahat. Terakhir sebelum ke closing statement nih Pak Kapolres, jika memang ada pengendara yang melanggar, apakah juga ada tindakan begitu? Tindakan dari teman-teman di kepolisian? Yang jelas kita akan mengedepankan kegiatan ini ya, secara persuasif ya. Ya kalau misalkan kita bisa himbau mereka mengerti, kita akan kita arahkan. Tetapi kalau mereka tetap memaksa, ya kita akan lakukan penindakan ya, supaya untuk menyelamatkan dari pengendara itu sendiri. Karena kalau seperti tadi over kapasitas kendaraan itu kan, apalagi tambahin barang. Ya kan, itu jangan cukup membahayakan. Kalau mereka tidak mau diingatkan, ya kita akan lakukan tindakan ya. Yang penting utamakan juga prokes, masker, kemudian juga safety riding yang paling penting. Jadi seperti itu. Baik, jadi agar aman dan juga tertib berlalu lintas. Terakhir mungkin Pak, karena sudah 15 menit, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang? Jadi kami sebagai Kapolresta Tangerang kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang yang akan melaksanakan kegiatan mudik ya dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2022 ini, tentunya yang pertama kami berpesan supaya menyiapkan dirinya itu adalah kesehatannya, termasuk vaksin, syarat vaksin ini juga harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah siapkan kendaraannya, kendaraan yang akan dipakai untuk mudik ya, dan jangan sampai melebihi over kapasitas. Kemudian cari jalur rute-rute sebelumnya untuk mengetahui mana yang bisa dilalui ya,
dengan kendaraan yang dilalui, sehingga bisa mempercepat kita untuk sampai ke tempat tujuan. Kemudian yang keempat, hati-hati di jalan. Jangan sampai lelah dipaksakan, kemudian juga jangan sampai di over speed ya, di melebihi kecepatan sehingga bisa mengakibatkan lalu lintas. Kemudian yang terakhir, pada saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, diharapkan masyarakat yang akan mudik tolong bisa dititipkan ke tetangga sebelah, ke ketua RT ya, atau ke para Babin Kamtibmas, Babinsa di situ, sehingga bisa didatakan, bahkan bisa melapor ke polsek terdekat ya, sehingga nantinya setelah data itu kita bisa lakukan kegiatan patroli di tempat-tempat rumah kosong yang ditinggalkan oleh para pemudik. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres sudah memberikan informasi dan himbauan di acara Ngopi Hangat kali ini. Sehat selalu Pak, ini karena kita semuanya libur, kayaknya teman-teman di Polresta malah justru harus terjun ke lapangan. Ya, ini suatu panggilan tugas ya, sudah suatu kewajiban harus kita. siap begitu ya Pak, siap, 24 jam dalam 1 minggu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan Pak Kapolres Tangerang. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa, ini tidak terasa sudah 15 menit kebersamaan kita dalam ngabuburit Kopi Hangat kali ini di Polresta Tangerang. Dan akhirnya saya Fitriato yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Fitriato pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.